Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mbak Uriah, PDIP pernah punya pengalaman pada era Pak Jokowi yang didukung oleh arus bawah dan kemudian di saat-saat akhir memang seperti kata Prof, akan ada konvergensi sesuai dengan suara arus bawah. Apakah itu juga berpotensi terjadi lagi pada pemilu 2024? Ya, saya kira potensi itu tetap ada ya gitu. Tapi lagi-lagi gini, tergantung sebenarnya siapapun calon yang potensial itu tergantung pada 3 hal menurut saya Mas Budiman ya. Yang pertama adalah kemampuan dia menggalang dukungan partai. Jadi kalau kita bicara misalnya konteksnya Ganjar hari ini, bagaimana dan seperti apa gitu ya kemampuan Ganjar untuk meyakinkan Ibu Mega gitu ya untuk mendukung dia gitu ya. Nah ini juga harus dibekali juga dengan 2 kemampuan yang lain. Sejauh mana misalnya nanti calon yang potensial ini mampu membangun koalisi dengan kekuatan politik lain. Karena bukan hanya partai saja yang menjadi faktor. Partai itu menjadi kendaraan. Ya kan? Pemegang karcis yang mau nggak mau memang orang harus didukung lewat partai. Nah yang kedua adalah kekuatan politik, misalnya kita sebut saja soal kekuatan politik relawan. Kita melihat di pengalaman Pilpres 2014 ya kan, kemampuan untuk memobilisasi mesin non partai politik itu menjadi penting gitu ya. Mesin non partai ini bisa relawan atau misalnya di dalam kasus pilkada DKI Jakarta misalnya itu kan juga kemampuan kelompok Islam gitu ya, kelompok Islam kanan yang ternyata juga mampu tuh gitu misalnya figur Anies pada saat itu. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Jadi kalau ini bisa berjalan berbarengan 3 ini, saya kira partai juga pasti akan realistis gitu ya, dan kalkulasi politik rasionalnya adalah kalau memang figur ini kemudian memiliki 3 sumber daya itu tadi, kemampuan untuk berkoalisi, menggalang dukungan dan juga popularitas serta elektabilitas, maka itu akan menjadi pilihan partai pada akhirnya. Posisi Pak Jokowi sebagai presiden incumbent akan di mana? Kalau menurut saya gini, kita melihat Pak Jokowi memang masih menjadi figur yang pasti berpengaruh gitu ya. Tetapi juga kan Pak Jokowi ini kan bukan pemilik partai gitu ya, bukan pimpinan partai gitu. Jadi bukan menjadi figur yang sangat deterministik gitu menurut saya gitu ya. Tetapi bahwa kemudian Pak Jokowi sebagai pemimpin saat ini ingin punya keinginan ada yang meneruskan program-programnya gitu ya, dan juga mencoba memperkuat pengaruhnya juga gitu ya kepada calon-calon potensial. Ini juga sudah kita lihat kan gerakannya sekarang ini gitu ya. Misalnya bagaimana Pak Jokowi mendorong gitu ya calon-calon potensial untuk maju gitu, dan saya membacanya ini ya dalam rangka Pak Jokowi juga menjaga pengaruhnya gitu ya pasca nantinya beliau sudah selesai gitu. Bung Eben, jadi kalau Anda sering berkomunikasi dengan presiden gitu, sejauh mana sih faktor presiden akan juga mengendorse capres-capres sudah muncul? Posisi yang sejauh Anda tangkap seperti apa? Yang jelas presiden sepertinya nggak ngurusin capres-capresan. Nggak ngurusin? Nggak ngurus. Jadi siapapun oke? Siapapun oke, dia nggak peduli tuh. Tugas dia sebagai pemimpin republik ini ya nanganin COVID, ekonomi, udah itu aja. Tegak lurusnya di situ aja udah. Itu aja ya? Nggak ada ngomong-ngomong capres-capresan presiden. Terserah lah. Terserah. Tapi membaca Pak Jokowi juga jangan hanya sekedar apa yang dikatakan gitu kan. Dulu kan juga sama, bilangnya nggak ngurus capres-capres, akhirnya maju juga. Tapi dalam hal ini gini Mbak, dalam hal ini bahwa presiden memang, karena kan periode keduanya ini presiden kan disandra oleh masalah pandemik. Ya akhirnya kita lihat ada beberapa PR di Republik ini yang akhirnya tidak begitu maksimal dikerjakan oleh presiden. Makanya presiden fokus pada persoalan ekonomi dan COVID hari ini. Jadi saya sangat yakin lah, berkali-kali diskusi dengan presiden nggak nyentuh persoalan-persoalan. Jadi presiden siapapun mau maju silahkan? Iya. Dan akan mendapatkan dukungan? Iya. Gitu Bung Sulvan, kira-kira posisi Presiden Jokowi sekarang? Ya, tapi saya ingin ini ya, koreksi sedikit. Saya nggak yakin kalau presiden itu sama sekali tidak berpikir tentang capres-capres ini. Pasti beliau ikut memikirkan. Walaupun mungkin cara menyampaikannya tidak terbuka, tidak lugas ya. Pasti karena sangat naif kalau dia tidak berpikir ini kan hal yang penting. Continuity. Continuity, kemudian juga persoalan COVID yang juga belum selesai mungkin setelah dia nggak presiden pun itu akan muncul. Persoalan ekonomi ini kalau seandainya dia salah pilih atau salah dukung juga
ini juga bahaya. Bahayanya di mana? Ya bahaya buat negara. Artinya kan sebagai seorang presiden, ya. Jadi menjadi faktor yang menentukan juga siapa yang akan di-endorse oleh presiden di 2024. Saya kira. Untuk memastikan pembangunan yang dirancang oleh Presiden Jokowi kemudian berlanjut. Ya, dan itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa katakanlah presiden sebenarnya di dalam konteks, saya lihat ya, dalam konteks persoalan capres ini, ya dia tidak sepenuhnya juga mendorong siapa-siapa untuk menjadi capres ini. Ya, tetapi calon-calon presiden inilah yang terus merapat kepada Pak Jokowi. Oh, capresnya yang justru merapat, Ya, mereka mencari endorsement. Nah, mereka yang merapat mencari, karena dalam imajinasi mereka bahwa ini kita kalau nggak dekat dengan Pak Jokowi kita bisa bahaya nih. Akhirnya mereka semuanya merapat ke Pak Jokowi. Masih ada Jokowi efek ya. Ada Jokowi efek. Jadi faktor determinannya tetap Pak Jokowi kan? Ya Pak Jokowi. Iya, Prof. Hendrawan. Jadi faktor Presiden Jokowi kan masih sangat menentukan siapa yang kemudian akan diusung katakan oleh PDIP di 2024. Ya, saya kira sebagai salah satu variabel yang dipertimbangkan itu sangat rasional ya. Karena aspek keberlanjutan pembangunan, tadi rekan Sulvan Lindan mengatakan kontinuitas ya. Continuity ya. Pembangunan dan aspirasi masyarakat ini kan inginnya pembangunan ini berlangsung terus dengan baik ya, on the right track. Dan aspirasi itu kan tidak bisa diabaikan. Itu sebabnya wajar. Wajar juga kalau calon-calon presiden berusaha merapat ya kepada presiden incumbent. Karena pemilihan umum kan dilakukan ketika presidennya incumbent. Jadi paling tidak sedikit banyak bisa berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Jadi saya kira semuanya wajar dalam politik, semua mungkin terjadi. Oke. Jadi Prof. Hendrawan, jadi selain Ganjar dan calon-calon lain banyak juga sebenarnya calon-calon yang kemudian tidak memiliki partai politik ya, apakah itu katakanlah Anies, katakanlah Ridwan Kamil ya, katakanlah kemudian Ahok. Ini juga termasuk calon-calon yang dilirik oleh PDIP gitu? Jadi begini, saya kira tidak perlu dikontraskan calon ini mempunyai partai atau tidak ya, karena pada akhirnya terjadi konvergensi, itu yang saya yakini. Ya, karena partai kan juga bertarung ingin menang. Itu sebabnya memperhitungkan hasil survei, memperhitungkan aspirasi masyarakat dan seterusnya. Jadi apa yang dalam jangka pendek seakan-akan merupakan konfrontasi atau kontroversi, nanti in the long run itu konvergensi yang terjadi. Percayalah Pak Budiman. Jadi kalau menurut kacamata Prof. Hendrawan sebagai politisi senior, peluang bagi kandidat-kandidat non partai politik tetap terbuka dan bisa menang ya? Masih terbuka, itu sebabnya sekarang berlomba-lombalah ya, menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik ya, menghadirkan wajah birokrasi yang melayani ya, menunjukkan integritas dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Itu silakan berlomba. Demokrasi memberi ruang gerak yang memadai untuk perlombaan itu. Oke, baik. Bung Zulfan, ini kan kalau kita lihat profil demografi di pemilih 2024, itu kan sebenarnya millennials atau milenial kan 52% ya, bakal menjadi voters ya. Nah, itu menjadi variabel yang dipertimbangkan juga untuk Nasdem dalam proses konvensi melihat itu seperti itu. Itu saya kira dalam konteks milenial, Nasdem ini memang siap betul. Dalam misalnya kita membangun sistem komunikasinya, kita bangun sistem bukan hanya komunikasi dalam konteks melalui media, tetapi juga komunikasi fisik juga kita lakukan. Bikin training-training, perkaderan, semuanya dengan kaum milenial ini, supaya bahwa mereka ini mengerti politik itu tidak hanya sekedar kulit. Ya, tapi mereka betul-betul memahami politik ini dalam konteks bahwa ini politik ini penting. Bukan hanya sekedar main-main, dukung-mendukung saja. Tapi memang kita perlu mencari figur, membuat sistem yang bagus, membangun program yang bagus, ya. Jadi kaum milenial ini kita ajak untuk berpikir lebih detail dalam persoalan-persoalan kehidupan bangsa dan negara. Ini sekarang saya kira semua orang bisa buka ya websitenya Nasdem ataupun media sosial yang dibangun oleh Nasdem, itu memang mengarah untuk membangun komunikasi dengan kaum milenial. Bung Zulfan yakin bahwa anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda yang bukan kader partai politik itu akan bisa memenangkan Pilpres di 2024? Saya tidak sepenuhnya yakin kalau itu.
Tidak sepenuhnya yakin. Tidak, karena begini, kadang-kadang kan anak-anak muda ini, maaf aja, saya kasih tahu satu lah. Ini kan mereka senang kepada figur-figur tertentu, ya. Tetapi sejauh mana mereka ini memang ada semangat untuk supaya memenangkan figur ini, ya itu saya masih ragu. Satu contoh beginilah, ya. Kalau kan ada batas waktu ini yang namanya pemilu, pencoblosan itu. Jam 8 sampai jam 12. Ya kan? Nah kalau anak-anak muda ini semuanya begadang, bangun jam 1, jam 2, bagaimana dia mau ikut nyoblos? Itu kan problem juga. Nah berarti ada kerja ekstra. Apakah relawan atau partai itu mengajak mereka supaya disiplin. Khusus pada hari itu saja misalnya. Kalau enggak, loss juga, hilang. Gitu. Nah beda dengan kader partai ya, kemudian yang sudah terorganisir oleh relawan, itu memang mereka sudah fokus betul sudah untuk siap memenangkan. Ya. Oke, baik. Mbak Auria, jadi apa yang harus dilakukan oleh partai politik ya? Sekarang kan seperti Nasdem kan juga belum punya calon ya. P3 juga belum punya calon, yang belum kelihatan ketua PDIP juga belum punya calon ya. Mungkin Golkar yang sudah punya calon Pak Airlangga, Gerindra sudah punya calon Pak Prabowo. Nah, partai-partai yang belum menegaskan pilihan politik, apa yang harus dikerjakan untuk mendapatkan calon-calon itu? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.